Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama channel YouTube Saifuddin Komputer ya. Channel yang membahas tentang bagaimana bekerja komputer dengan cepat ya, tutorial, tips dan trik kerja komputer atau laptop. Nah teman-teman semuanya, kali ini kita akan mencoba membuat judul tentang cara jitu mengatasi laptop atau komputer kita yang lemot ya. Mudah-mudahan ini konten bermanfaat bagi teman-teman yang komputernya, laptopnya sedang lemot, artinya loadingnya kurang cepat gitu ya. Ya ini, jadi teman-teman jangan di skip ya, tonton sampai selesai agar komputer kita bisa teratasi dengan cepat ya. Baik, langsung saja yang pertama teman-teman lihat di sini ya, di start. Teman-teman silakan klik start, kemudian Windows dan huruf R, dia akan lari ke sini, dan di sini pada kotak dialog run ya, teman-teman bisa mengetikkan persen, temp ya, kemudian persen lagi. Jadi persen, temp, terus persen. Di OK atau di enter akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah ini sebetulnya file-file yang tidak terpakai yang mengendap di komputer kita, sehingga komputer kita menjadi sangat lambat dalam prosesnya. Baik, caranya bagaimana menghapusnya, teman-teman tinggal klik salah satu, Ctrl A, kemudian delete gitu ya, atau shift delete ya, shift delete biar ini tidak masuk ke recycle bin ya. Recycle bin itu tempat sampah kita. Nah dengan menekan shift delete, dia akan langsung delete permanen tuh ya, seperti itu. Yes. Nah ini ada 4000 sekian ya, kan lumayan tuh, banyak banget ya. Nah kita delete file-file yang ada di local temp ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sambil menunggu ini ya, ini punya komputer saya, ini lama sekali tidak saya maintenance, sehingga ini banyak sekali ya sampah-sampah yang ada di temp tersebut. Baik semuanya, perhatikan, ini masih ada yang tersisa karena sedang digunakan oleh komputer kita, tapi tinggalkan saja nggak apa-apa. Cuma 6 item ya. Kalau tadi sampai 4000 teman-teman, bayangin tuh ya, dari 4000 sampai 6 kan lumayan banget ya. Nah yang kedua teman-teman semuanya, silakan lagi ke sini, ke start, kemudian tombol start dan R lagi tekan. Di sini kita ketik hanya temp saja tanpa tanpa persen, temp persen, tapi temp saja. Di enter, ini akan muncul seperti ini, you don't currently have permission to access this folder. Kita jawab continue. Jawab dengan mengklik continue, akan dimunculkan folder Windows temp. Nah di sini pun ini kita hapus saja teman-teman, shift delete, terus yes, ada 1000 sekian item. Nah ini juga sampah. Nah lumayan banget teman-teman ya, 1000 sekian file yang tidak terpakai, yang mungkin mengganggu kinerja komputer kita. Nah kita delete. Sudah, this folder is empty, artinya folder temp ini sudah kosong, kan lumayan banget tuh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sama seperti ini teman-teman. Di sini ketik lagi Windows dan R lagi, ketik private seperti ini, private ya, TCH yang belakang. Di enter atau di OK, akan dimunculkan pertanyaan lagi, you don't currently have permission to access the folder. Jawablah, klik continue, akan dimunculkan
kotak dialog Windows Private ya. Tampilan Windows Private ini sejumlah 140 item yang tidak terpakai dalam komputer kita ya, atau laptop kita. Caranya sama, Ctrl A, Shift Delete ya teman-teman ya, biar dia langsung masuk ke permanen delete, tidak masuk ke tempat sampah kita ya. Kita klik yes. Lumayan teman-teman, this folder is empty. Folder di private itu sudah kosong. Itu sudah ketiga. Sekarang yang keempat, kita bersihkan harddisk kita yang sudah masuk di sini. Teman-teman tahu ya, ini namanya kotak dialog Windows X Explorer ya. Nah, di sini teman-teman bisa membersihkan partisi harddisk yang ada di komputer kita, bisa masukkan disk PC. Ya, di sini itu ada partisinya ada 3, C, D, E itu ya. Nah, kita bersihkan semuanya dengan cara klik kanan di sini, kemudian pilih properties, akan muncul kotak dialog Windows Properties ini ya, properties, kotak dialog properties. Nah, pada drive C kita disk clean up, kita bersihkan harddisk yang partisi C ini. Klik, kemudian dia akan muncul seperti ini sambil menunggu teman-teman, agak lama dalam scanningnya. Nah, muncul seperti ini. Nah, di sini ini bisa teman-teman aktifkan yang lain ya, dengan cara mencentang seperti ini, centang seperti itu ya. Nah, ini kemudian di clean up system file akan muncul seperti ini. Nanti kita oke, dia akan ngedel ya, oke, dia akan ngedel delete file. Nah, kemudian dia di partisi C ini dia akan membersihkan ya file-file yang enggak ada gunanya itu ya. Terus di oke. Lumayan satu ya. Kita punya 3 partisi di harddisk kita, ada C, D, E. Sekarang yang D, sama caranya, klik kanan, properties, akan muncul seperti ini. Klik disk clean up lagi. Nah, ini centang clean up system, oke, delete, dah selesai. Yang terakhir ada E, properties, clean up ya, kemudian oke, selesai teman-teman ya. Oke, dah. Ini yang keempat. Sekarang yang kelima, kita close. Yang kelima, teman-teman perhatikan. Yang kelima, kita menekan tombol Windows lagi dan R ya. Windows dan R akan muncul seperti ini. Ini yang tadi private. Kemudian kita hapus. Sekarang kita masuk ke regedit, teman-teman. Regedit atau regedit, di enter atau di OK ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke kotak dialog atau folder ini, HK current user ya, HK current user. Diklik segitiga ini, anak panah juga bisa. Kemudian kita masuk ke control panel, anak panah sini, masuk ke desktop, anak panah ke sini ya, di tab juga bisa, atau kita masuk ke tampilan yang ada di sini. Teman-teman silakan masuk ke show menu delay, ada nggak? Show menu delay, menu delay show ini ya, menu delay show, perhatikan. Nah, di sini datanya terdapat 400 ya value-nya. Dengan kita klik dengan cara double klik, muncul seperti ini teman-teman ya. Kita ketikkan 00, kemudian kita enter sampai ngedip teman-teman, di enter terus, tahan enter terus sampai dip ya. Kemudian di oke, sudah muncul di data 00 ya. Nah, ini harapannya bisa lebih cepat lagi dalam prosesnya, seperti itu. Ini yang ke-5. Sekarang yang ke-6 teman-teman. Yang ke-6, teman-teman masuk lagi ke Windows R. Di sini ketik msconfig ya. Di enter atau di oke, akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman masuk ke mana? Ke boot. Pada no GUI boot ini biasanya tampilan teman-teman 30 second ininya tidak tercentang. Nah, teman-teman silakan centang pada boot option yang no GUI boot. Kemudian timeoutnya ini kita kurangi, pangkas menjadi 3 detik saja. Di apply, kemudian masuk ke startup ya. Di startup ini kita open ya. Di sini
kita bisa disable aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan, teman-teman ya, yang kita gunakan. Artinya pada startup ini komputer itu, laptop kita akan bekerja pada sistem bootingnya ya, baik start maupun dalam proses matinya. Nah, ini tinggal kita klik disable tuh ya. Contohnya zoom it, ini disable saja, ini disable saja ya, kemudian ini disable saja, ini disable saja ya, disable semua boleh ya. Ini akan memberikan kecepatan pada startup komputer kita dan matinya komputer kita. Ini udah di disable semuanya. Kemudian selanjutnya teman-teman di close ya, dan masih di sistem configuration ini ya, di sistem config ms config. Kita sekarang masuk ke service ya. Setelah di startup masuk ke service, tadi boot sudah, ini no GUI boot dan 3, kemudian startupnya tadi sudah di disable semuanya. Sekarang service-nya, perhatikan, ini aplikasi-aplikasi yang tidak perlu kita gunakan. Tapi ingat teman-teman, ini ada sistem Windows ya dari Microsoft yang jangan sampai kita disable ya, nanti nggak berjalan komputer kita. Nah, caranya bagaimana? Kita hide dulu. Ini kan banyak banget teman-teman ya. Ini banyak sekali aplikasi-aplikasi. Kita hidden dulu yang semua yang hubungannya dengan pelayanan Microsoft. Tik. Nah, ini tinggal sedikit. Tadi perhatikan. Tik, ini banyak banget. Ini sampai kayak gini ya. Sekarang scroll barnya ini, scroll bar vertikalnya, perhatikan teman-teman. Ketika saya centang hide all Microsoft Service, nah tinggal sedikit. Ya enggak, teman-teman ya. Nah, ini kemudian disable all. Nah ya, disable all seperti ini, kemudian apply, terus oke ya. Nah, ini yang ke-6. Kemudian sekarang yang ke-7, teman-teman masuk ke Windows Explorer ya. Windows Explorer tahu ya, Windows dan huruf E, munculnya seperti ini, kembali ke kayak tadi ya. Kemudian teman-teman masuk ke Windows itu ada di sistem C ya, ini C, Windows, kemudian software distribution, ada nggak software distribution? Ketik S aja ya, ketik S aja. Nah, ini mana, ini ya, software distribution. Nah, jadi Windows software distribution ada di Windows Explorer. Klik 2 kali. Nah, kemudian di sini setelah software distribution ya, kita masuk ke download. Mana download? Ini klik 2 kali. Nah, apabila di sini ada file-file punya teman-teman, ini kita hapus semuanya dengan cara Ctrl A, kemudian Shift Del aja. Ini teman-teman itu beda dengan folder download yang ada di sini ya, beda loh ya. Jadi ini software distribution itu adalah kayak file-file yang nggak kepake, yang nongkrong di folder kita ya. Windows, kemudian software distribution, klik 2 kali, kemudian download, klik 2 kali. Ini harus dihilangkan biar komputer atau laptop teman-teman bisa cepat lagi. Jadi ingat, ini jangan khawatir, bukan folder download yang punya teman-teman gitu ya. Baik, selanjutnya masuk ke nomor berapa? Nomor 8 ya, nomor 8. Ada defragment ya, ada defragment. Teman-teman masuk ke start di sini, di start pada search program and files, teman-teman ketik aja defragment ya, defragment ya, ini defragment and optimize driver. Diklik, muncul seperti ini ya. Teman-teman silakan klik optimize ya, semuanya ya, semuanya dia akan ngoptimize sendiri ya. Nah, optimize sendiri ya, seperti itu ya. Ini juga optimize ini di optimize, di defragment, sehingga data yang berantakan di hard disk kita itu akan tertata dengan rapi. Seperti itu ya. Ini lama ya, karena banyak sekali data di sini. Kita stop dulu aja. Intinya ini sabar menunggu teman-teman ya. Saya close. Kemudian ke-9, kita masuk ke Windows Explorer lagi ya. Windows Explorer di My Computer ya. My Computer yang ini gambarnya seperti ini. Teman-teman klik kanan, pilih properties
seperti itu. Nah, di sini muncul kotak dialog sistem. Pada advanced system setting, kita klik, akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, di advanced, pada value effect processor scheduling memories used dan virtual memory, kita klik setting. Nah, ini tercentang semuanya, ini bro semuanya. Kita pilih adjust for best perform ya, adjust for best perform. Kita klik, hilang semuanya. Namun kita tinggalkan atau enable yang smooth adjust dan show thumbnails ya. Cuma ini aja. Kemudian apply. Ini khusus di Windows 8 dan 10 ya. Kalau Windows 7 biasanya tampilan layarnya berubah taskbarnya. Ini bagi Windows 8 dan 10 ya. Baik, kita oke lagi ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman semuanya ya, tetap menunggu konten-konten berikutnya dari channel YouTube Saifuddin Komputer. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman yang lain biar banyak yang menerima manfaatnya. Like dan komen request mungkin, sehingga kita bisa membuat konten-konten sesuai dengan harapan teman-teman semuanya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.